Pabrik sepatu ludes terbakar. Tim DVI identifikasi satu jenazah korban kapal tenggelam. Warga lestarikan tradisi merti desa dan kirap tumpeng. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita pertama dari Madiun. Saudara, insiden kericuhan diduga anggota 2 perguruan pencaksilat yang berbeda terjadi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa maupun luka dan situasi kini sudah kembali kondusif. Video yang direkam warga ini memperlihatkan situasi tegang saat sejumlah orang diduga berasal dari 2 perguruan pencaksilat yang berbeda terlibat kericuhan. Insiden kericuhan yang terjadi di Jalan Raya Madiun, Surabaya, masuk wilayah Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, diduga dipicu kesalahpahaman. Di dalam video, beberapa orang bahkan ada yang menyelamatkan diri menggunakan perahu ke arah waduk karena ada lemparan batu. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka pada insiden ini. Sampai saat ini situasi di wilayah Saradan telah berlangsung kondusif. Insiden tersebut tidak sampai menimbulkan dampak yang meluas. Tadi kan napa niku? Tangga kula diaeka mboten sami. Ya. Langsung dikruyuk. Dhek mluwayu langsung teng kapal, numpak perahu. Ada berapa orang, Bu, yang dikejar itu? Banyak, nggak tahu saya. Yang dikejar 1 orang atau berapa? Satu orang. Yang ngejar? Yang ngejar orang itu loh, Mas. Yang apa itu? Naik kendaraan atau ini? Sepeda motor. Sepeda motoran. Gitu. Terus setelah kejadian itu ada yang petugas datang nggak, Bu? Polisi atau siapa? Polisi baru datang. Baru datang. Terus jam berapa, Bu, tadi sekitar? Ntar jam 2 ya, Mas. Gitu. Terus ada yang luka gitu atau? Nggak ada. Ada ya? Nggak ada. Diduga korsleting listrik pada ruang inspek sebuah pabrik sepatu di Ngawi, Jawa Timur ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat api sulit dipadamkan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Gedung 2 di pabrik sepatu di Desa Karangtengah, Perandon, Ngawi ini terbakar hebat. Kobaran api yang begitu besar membakar seisi gedung yang memproduksi sepatu yang siap ekspor. Bahkan sebagian rangka gedung ambruk. Sejumlah pekerja dibantu TNI dan Polri berjibaku mengeluarkan barang yang mudah terbakar dari gudang yang berdekatan dengan gedung yang terbakar. 3 unit mobil pemadam dari Pemkab Ngawi didatangkan untuk memadamkan api. Namun upaya itu gagal karena api begitu cepat membesar dan merambat ke barang yang mudah terbakar. Dari hasil pemeriksaan sementara dan keterangan dari saksi, api diduga berasal dari korsleting listrik di ruang inspek. Kita turun dari Polres Ngawi dan Polsek Ngawi juga bersama dengan pemadam kebakaran. Kita datang ke sini melaksanakan olah TKP dan dibantu juga dengan pemadam untuk memadamkan api. Sampai saat ini kita masih melaksanakan pemadaman. Untuk keterangan lebih lanjut akan kami sampaikan setelah selesai semuanya. Informasikan sementara dari mana? Api dari apa itu? Untuk sementara belum tahu, tapi informasi awal dari ruangan inspek yaitu ruangan listrik di sana di dalam. Sempat meledak ya Anda? Informasinya dengar seperti itu, tapi kita masih melaksanakan pemadaman. Informasi pastinya nanti akan kita sampaikan setelah kita melaksanakan olah TKP dari kepolisian. Ada korban jiwa nih? Sampai sekarang belum ada. Semoga tidak ada korban jiwa dengan kejadian ini. Berapa gedung ini yang terbakar? Satu gedung. Di dalamnya itu ada gudang pabrik sendal yang barangnya sudah jadi, yang siap untuk ekspor.
Kesorotan utama kita, satu jenazah korban penumpang KMP Tunu Pratama Jaya berhasil teridentifikasi tim DVI Polri. Korban adalah laki-laki berusia 51 tahun yang ditemukan di perairan Selat Bali. Dari hasil pemeriksaan sidik jari, rangka gigi hingga postur tubuh, jenazah diketahui bernama Kadek Oka, berusia 51 tahun, warga Peranjangan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Sementara itu, jenazah lain yang ditemukan masih dalam proses verifikasi identifikasi oleh tim forensik. Sebelumnya, jenazah dievakuasi menggunakan KRI Tongkol menjadi bagian dari proses penanganan korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah laki-laki di perairan Selat Bali. Kita gabungkan dari hasil pemeriksaan dan dari antemortem dari keluarga terkonfirmasi. Jadi bisa kita simpulkan untuk korban yang pertama itu terkonfirmasi atas nama IKD Oke. IKD Oke umur 51 tahun, tempat tinggal, tanggal lahir Banjarangkat 18 September 73, alamat desa Beda, Dusun Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Provinsi Bali. Dan masuk dalam manifest. Ya. Rencana hari ini pihak keluarga akan hadir untuk menjemput dan akan ada proses serah terima dari tim DVI dan Rumah Sakit RSUD Blambangan kepada pihak keluarga. Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih menyisakan duka mendalam. Sejumlah warga melapor ke posko karena nama keluarga mereka ternyata tak terdaftar dalam manifest KMP Tunu Pratama yang tenggelam. Mereka masih menunggu kepastian nasib keluarga yang hilang. Suasana posko Pelabuhan Ketapang masih dipadati keluarga korban yang belum ditemukan. Sejak 5 hari, mereka bertahan di posko terpadu sejak kapal Tunu Pratama Jaya dinyatakan tenggelam. Beberapa di antaranya menginap di posko. Salah satunya adalah Yatini, seorang istri penumpang kapal yang menjadi korban hilang. Suaminya bernama Fauzi Awang merupakan warga negara asing asal Kuala Lumpur, Malaysia, yang dinyatakan ikut naik KMP Tunu Pratama Jaya. Yatini berharap suaminya ditemukan dalam kondisi apapun. Sementara itu, tim SAR gabungan terus melakukan operasi pencarian di Selat Bali. Masyarakat bisa melaporkan bila ada keluarga yang hilang saat menumpang di KMP Tunu Pratama Jaya. Ada keluarga yang tidak pulang ataupun hilang yang diduga mungkin ada di atas kapal untuk melapor ke pihak posko yang kita buka. Sejauh ini posko sedang mendata sehingga sinkronisasi data posko dengan pihak pengelola nanti akan memberikan data tersebut kepada SMC. Kira-kira diduga berapa? Sebab tidak ada data-data dari travel. Ya, sebetulnya dari travel itu, walaupun travel base apapun ya harus ada data satu persatu. Ini tidak ada sama sekali. Ya, saat ini belum ada kabar sama sekali. Saya inginnya ya, walaupun bagaimana keadaannya harus ditemukan. Saya menunggu sampai ditemukan. Kalau belum ditemukan, saya tidak akan pulang. Kondisi keluarga puluhan korban KMP Tunu Pratama Jaya di posko Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi mengeluh sakit akibat kelelahan dan kurang istirahat. Tim medis di posko melakukan pemeriksaan dan melakukan pengobatan pada mereka. Keluarga puluhan korban KMP Tunu Pratama Jaya mengeluh karena sakit dan mengalami gangguan kesehatan saat menunggu kabar para korban di posko Pelabuhan Ketapang. Mereka mengaku mengalami pusing, nyeri otot hingga susah tidur.
Kondisi itu dipicu kelelahan fisik dan tekanan mental selama menanti kepastian kabar korban kapal tenggelam yang belum juga ditemukan. Selain memeriksa kesehatan, tim medis dari Balai Kekarantinaan Probolinggo Wilayah Kerja Banyuwangi memberikan obat dan vitamin. Tim psikolog juga tim psikolog juga diterjunkan untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Mereka juga mengalami trauma, cemas, dan tertekan, serta berharap korban yang hilang bisa diselamatkan maupun ditemukan dalam kondisi apapun. Alhamdulillah pada hari ini kita memeriksa jumlah keluarganya korban, ada 25 pemeriksaan, 25 orang ya. Terdeteksi beberapa yang mempunyai hipertensi, mialgia, sama kepalgia. Jadi ada beberapa juga ISPA. Itu kenapa penyebabnya? Penyebabnya antara lain memang karena kelelahan yang bersangkutan, kemudian ada riwayat juga karena memang kurang istirahat seperti itu. Tensi kok tinggi, dari awal ke sini tinggi juga. Apa? Mungkin karena nggak nyenyak tidur atau seperti apa, Bu? Nggak bisa tidur. Gitu. Ini masih menunggu siapa nih, Bu? Anak saya, Yang atas nama siapa, Bu? Danian. Masih belum ada kabar, Bu. Sudah berapa hari di sini, Bu? 4 hari ya. Perempuan penjaga kantin kapal asal kota Banyuwangi bernama Elok Rumantini yang menjadi salah satu korban tewas saat KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali menarik simpati sejumlah pihak. 2 orang anak korban yang kini yatim piatu mendapatkan jaminan pendidikan dari Polres Banyuwangi hingga lulus SMA. Polres Kota Banyuwangi mendatangi rumah Elok Rumantini, korban meninggal dunia kapal motor penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya di Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Selain menyampaikan ucapan berbelasungkawa dan memberikan bantuan paket sembako, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama menjamin biaya pendidikan kedua anak Elok Rumantini yang berusia 13 tahun dan 4 tahun hingga lulus tingkat SMA. Kita semua prihatin dan kami seiring dengan pemerintah daerah juga kemarin yang memberi jaminan untuk pendidikan 2 putri almarhumah, kita juga siap sebagai bentuk simpati pada keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Kita juga tadi menawarkan untuk adik sekolah di PAUD TK Bayangkari, kemudian untuk Ananda Silva juga kita bantu beasiswa pendidikannya sampai dengan selesai di jenjang SMP SMA. Sebelumnya, saat masih hidup, korban menjadi tulang punggung keluarga, menghidupi 2 anaknya setelah suaminya meninggal dunia karena sakit setahun silam. Elok Rumantini baru sebulan bekerja sebagai penjaga kantin di kapal. Saat bekerja, korban menuliskan status di WhatsApp kebahagiaannya setelah mendapatkan pekerjaan. Sudah lama Bu kerja di kantin? 1 bulan. Baru 1 bulan? Iya. Apa yang diceritakan Bu selama bekerja? Pernah? Ya saya kalau informasi gimana, rame totolane, iya mak rame. Hati-hati, ojo turu kayak gitu. Kerjanya pagi apa siang apa shift malam? Ya nggak mesti, kalau pagi tuh kadang 5:30 berangkat sampai 3 hari baru. Almarhum ini punya berapa anak, Bu? 2. Iya. Kini kedua anak korban berusia 13 tahun dan 4 tahun yang kini menjadi yatim piatu diasuh oleh sang nenek atau ibu korban Elok Rumantini. Hernawan Mustika, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur. Warga lestarikan tradisi merti desa dan kirap tumpeng. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jati.
Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Timur salurkan bantuan miliaran rupiah untuk ratusan keluarga prasejahtera penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Madiun. Bantuan sosial ini untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat rentan. Bantuan sosial 5,9 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur diserahkan ke ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Madiun. Sejumlah sasaran bansos diantaranya program Keluarga Harapan Plus, asistensi sosial penyandang disabilitas, dan bantuan langsung tunai atau BLT buruh pabrik rokok lintas wilayah. Miliaran anggaran yang digelontorkan melalui Dinas Sosial Jawa Timur ini untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat agar terwujud penguatan ketahanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat potensial rentan. Selain itu, ada bantuan permakanan lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia dan anak. Ada juga bantuan berupa alat bantu mobilitas warga lansia, difabel, dan tali asih pilar sosial relawan. Jadi nanti kita akan koordinasi lagi dengan Pak Bupati supaya data yang bisa mendapatkan akses program KIP Jawara. Jadi keuangan inklusif untuk masyarakat Jawa Timur sejahtera. Ini syaratnya adalah mereka single mom atau single parent dan di keluarga itu ada yang potensial rentan, maka mereka bisa mendapatkan hibah ini 3 juta per orang. Jadi itu kita akan koordinasi kembali supaya sama-sama bisa mendapatkan pemerataan program ini. Miliar 935.850.000. Ini adalah untuk bantuan-bantuan dari Dinas Sosial 4.970.850.900 dan dari PMD ini di 9 desa 940 juta. Kemudian di antara itu juga tadi Dinas Sosial juga ada BLT buruh pabrik, ini ada 231, ini penerima buruh pabrik yang lintas wilayah. Jadi untuk lintas wilayah yang ada di kabupaten ini ada 231, nilainya 306.282.900. Ketua Komisi 4 DPR RI Pangga Susanto meminta agar Bulog segera menggelontorkan stok beras SPHP. Tujuannya agar menyetabilkan harga beras di pasaran. Saat ini ada peningkatan stok beras Bulog dari 2,6 juta ton menjadi 3 juta ton. Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan agar Bulog segera merilis beras stok. Hal ini dilakukan untuk menurunkan harga beras di pasaran. Selain itu, menurut Pangga, stok beras di Bulog ada beberapa yang merupakan beras lama. Jika tidak segera dikeluarkan, beras stok dapat membebani cash flow Bulog. Sebelumnya harga beras di sejumlah daerah di Jawa Timur naik. Harga beras naik untuk jenis medium dan premium, yakni Rp2.000 per kilogram. Diprediksi kenaikan harga terjadi karena imbas harga gabah yang juga naik. Stok saya kira sudah ada peningkatan, yang stok baru itu sekitar 2,6 juta. Dari total stok itu ada 4,3 juta ya. Tapi satu sisi harga beras sudah melampaui HET. Saya kira ini harus ada kebijakan segera dilepas dalam jumlah tertentu dari stok yang ada. Karena stok yang ada ini juga ada stok beras-beras lama. Kalau ini tidak dirilis, maka akan ada kerugian, baik itu secara kualitasnya akan menurun. Yang kedua tentu akan membebani keuangan Bulog, terutama di cash flow-nya kan, berarti kan berhenti cash flow-nya itu. Kesorotan lainnya, saudara, warga Kelurahan Duku Pakis, Surabaya menggelar tradisi Merti Desa dan Kirab Tumpeng Agung sebagai tanda syukur di setiap tahunnya. Selain menjaga dan melestarikan tradisi ini, menarik wisatawan lokal kota metropolitan Surabaya. Menjaga kelestarian adat istiadat dan tradisi Merti Desa atau berdisi desa terus dilakukan warga Kelurahan Duku Pakis, Surabaya. Tradisi ini sebagai wujud syukur warga atas hasil bumi dan permohonan keselamatan. Upacara Merti Desa diawali dengan kirab hasil bumi dengan membawa tumpeng agung berisi aneka ragam hasil sayur dan makanan tradisional. Tumpeng agung ini kemudian diarak keliling desa dan diiringi karnaval budaya warga dari
7 RW dan 37 RT yang ada di Kelurahan Duku Pakis, Surabaya dan berakhir di Balai Desa. Setelah diarak, tumpeng agung dengan tinggi 3 meter ini kemudian diirayah atau direbut oleh seluruh warga yang hadir dengan harapan mendapatkan berkah dari hasil bumi dalam ritual merti desa. Kacang panjang gimana? Kacang panjang. Jadi setiap tahun memang sering ikut sedekah bumi. Iya, memang setiap tahun diadakan sedekah bumi. Harapannya apa Bu dengan adanya sedekah bumi? Semoga warga Duku Pakis, Kelurahan Duku Pakis semoga sehat, bahagia dan banyak rezekinya semua. Amin. Ritual merti desa atau berdis desa ini rutin diselenggarakan pengurus desa setiap tahun. Selain sebagai ungkapan rasa syukur warga, ritual merti desa ini juga sebagai upaya pemerintah desa Duku Pakis dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK Duku Pakis mengenalkan budaya dan tradisi kepada generasi muda untuk menjaga dan merawat tradisi nenek moyang yang telah turun-temurun berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Tradisi ini sudah berjalan lama sekali, kita juga nggak tahu sudah sekian ratus tahun atau bagaimana. Yang jelas kami sebagai generasi penerus berkewajiban untuk meneruskan budaya ini hingga nanti sampai maksimal. Jadi kita makna tumpeng agung ini adalah untuk pertama untuk rasa syukur kami, yang kedua untuk kebersamaan, untuk mempersatukan seluruh warga. Kita tahu seperti hari ini semua warga dari ujung selatan, ujung utara semua tumplek berkumpul di sini dengan menampilkan perform masing-masing RT seperti itu. Upacara merti desa ini ditutup dengan pertunjukan tradisional doa bersama dan juga makan bersama seluruh warga yang hadir di tempat ini sebagai tanda kekeluargaan yang erat antar warga di Kota Pahlawan. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, mengisi waktu libur sekolah, puluhan anak-anak antusias mengikuti lomba menghias pancake yang berlangsung di salah satu swalayan di Surabaya. Lomba yang diikuti oleh belasan anak usia 4 hingga 6 tahun ini diselenggarakan untuk meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri anak-anak. Seperti inilah lomba menghias pancake yang berlangsung di sebuah swalayan di kota Surabaya. Kegiatan ini ramai diikuti belasan anak-anak usia 3-6 tahun untuk mengisi waktu libur sekolah. Anak-anak peserta lomba ini pun terlihat menggemaskan lantaran diwajibkan untuk memakai topi dan celemek layaknya seorang chef. Selanjutnya, anak-anak diberi pancake lengkap dengan bahan hiasan seperti mesis, coklat, dan buah-buahan untuk menghias dengan tema binatang atau superhero. Sofia Askadina, salah satu peserta lomba menghias pancake, mengaku senang bisa mengikuti kegiatan ini. Ia sengaja mengambil kelinci sebagai tema hiasan pancake tanpa sedikit pun dibantu orang tua. Menghias pancake. Tadi apa yang diambil temanya, adik? Bikin kelinci ya? Susah nggak? Adik seneng nggak ikut lomba kayak gini? Seneng ya? Tadi sempat dibantuin mama nggak? Nggak ya? Ini yakin menang ya ini ya? Lomba menghias pancake di Surabaya tak hanya sekadar hiburan, tetapi juga menjadi wahana efektif untuk mengasah kreativitas dan kepercayaan diri anak-anak. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Menikmati menu unik croissant isi rendang ayam akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, sebuah kafe di Surabaya menyajikan menu croissant dengan model yang berbeda atau unik. Croissant yang biasanya berisi keju atau coklat diisi dengan rendang ayam. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Ini dia chicken croissant rendang, menu utama salah satu kafe di Surabaya.
Pemilik kafe sengaja mencampurkan kue khas Austria ini dengan makanan tradisional rendang agar kaya rasa. Sementara ayam dipilih karena menurutnya tidak semua pembeli suka dengan daging. Sehingga ide menggunakan ayam pop ini akhirnya muncul sebagai isian croissant. Untuk membuat chicken croissant rendang cukup mudah. Juru masak hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk menyajikan menu ini. Pertama, siapkan croissant, daging ayam, tepung bumbu, selada, dan potongan tomat. Kemudian panaskan minyak goreng. Lumuri daging ayam dengan tepung dan air matang. Goreng daging ayam dengan menggunakan api sedang. Setelah matang, tiriskan. Selanjutnya, panaskan bumbu rendang dan campurkan dengan ayam goreng. Panaskan roti croissant dengan menggunakan microwave selama 30 detik. Setelah itu, isi croissant dengan mayones, tutup dengan selada dan rendang ayam. Sebagai pelengkap, tambahkan dengan keripik kentang. Salah satu yang menarik kan karena biasanya kan rendang itu daging ya, tapi ini menggunakan ayam. Kenapa memilih menggunakan bahan dasar ayam itu sendiri? Karena kalau kita pakai daging sapi itu nggak semua orang itu kan suka ya kalau daging sapi. Cuma kalau daging ayam dan rata-rata orang bisa makan betul dan carinya ayam, makanya ya buatnya chicken rendang croissant. Secara harga dari kisaran berapa ke berapa? Untuk kafenya kurang lebih kalau untuk makanan dari harga 28.000 sampai 45.000. Sejak terdaftar sebagai menu di kafe ini, chicken croissant rendang banyak dipesan. Dalam sehari, pengelola kafe bisa menjual sebanyak 3 hingga 4 porsi chicken croissant rendang. Croissant. Gimana rasanya tadi? Unik ya. Pertama kali sih ada croissant gitu ya, pakai roti, pakai rendang dari ayam. Ya kan biasanya sapi kalau kita makan tuh. Ya, terus ini unik banget. Nyatu banget sih rasa croissantnya sama rendangnya ini bukan rendangnya sampai nyokrak banget, tapi ya rasa rendang enak kok. Enggak sama sekali. Ayamnya juga empuk, jadi kalau pas dikunyah jadi satu enak. Nah, secara porsi oke nggak sih? Besar. Ini besar ini, kenyang ini. Untuk menikmati seporsi chicken croissant rendang ini dibanderol seharga Rp35.000 per porsi. Kika Madona, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.